Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada? Kali ini saya bersama kelompok saya akan mencoba membahas tentang bagaimana cara menghitung uji ANOVA 1 jalur dengan data-data sebagai berikut. Yang pertama-tama adalah saya akan memberikan informasi bahwa kelompok saya terdiri dari saya, Suhati, Zakiyah, Maria Ulfa, Hilma, dan Tuti Hidayati. Judul yang saya angkat atau yang kami angkat adalah pengaruh metode discovery dan metode demonstrasi terhadap hasil belajar siswa ditinjau dari gaya belajar pada mata pelajaran IPA kelas 6 SDN Bukit Duri 05 tahun pelajaran 2021-2022. Rumusan masalah yang saya ambil adalah: pertama, apakah ada perbedaan pengaruh antara metode discovery dan metode demonstrasi terhadap hasil belajar siswa ditinjau dari gaya belajar pada mata pelajaran IPA. Yang kedua, apakah ada perbedaan pengaruh gaya belajar auditori, visual, dan kinestetik terhadap hasil belajar siswa ditinjau dari gaya belajar pada mata pelajaran IPA. Yang ketiga, apakah terjadi interaksi pengaruh metode pembelajaran dan gaya belajar? Kemudian kami merumuskan hipotesis penelitian kami adalah ada perbedaan pengaruh signifikan antara metode discovery dan metode demonstrasi terhadap hasil belajar siswa. Yang kedua, ada perbedaan pengaruh yang signifikan antara gaya belajar auditori, visual, kinestetik terhadap hasil belajar siswa. Dan yang ketiga, terdapat interaksi pengaruh metode pembelajaran dan gaya belajar terhadap hasil belajar siswa. Kemudian kita akan menguji ketiga hipotesis itu mana yang tepat, yaitu dengan menggunakan uji prasarat analisis dengan SPSS dengan data sebagai berikut. Terdapat dua data dari dua kelas yang berbeda dengan menggunakan kelas yang A menggunakan metode discovery, kelas yang B menggunakan metode demonstrasi. Nah, bagaimana cara penghitungan uji ANOVA 1 jalur? Baik, pertama-tama yang kita lakukan adalah kita membuka aplikasi yang sudah kita download di laptop kita, yaitu IBM SPSS. Maka akan tampil seperti berikut. Saat kita mengemukakan tentang rumusan permasalahan, hipotesis penelitian, saatnya kita mencari hipotesis statistik yang terdiri dari hipotesis 1, H0, di mana metode pembelajaran discovery sama dengan metode pembelajaran demonstrasi. H1, di mana terdapat metode pembelajaran discovery tidak sama hasil belajarnya dengan metode pembelajaran demonstrasi. Hipotesis kedua, H0, antara gaya belajar auditori, visual, dan kinestetik tidak ada perbedaan, berarti sama hasil belajarnya. H1, di mana terdapat gaya belajar auditori, visual, dan kinestetik. Jadi terdapat perbedaan hasil belajar dari ketiga gaya belajar tersebut.
Hipotesis yang ketiga adalah terjadi interaksi antara metode pembelajaran demonstrasi dengan metode belajar discovery. H1, terdapat perbedaan antara interaksi gaya belajar metode pembelajaran discovery dengan metode pembelajaran demonstrasi. Tadi kita sudah menuliskan perumusan masalah, kemudian sampai kepada hipotesis, maka kita langsung saja bagaimana melanjutkan data yang sudah kita buat, kita masukkan ke dalam uji ANOVA. Jadi kita bisa mengetahui nanti kesimpulannya. Yang pertama, sahabat-sahabat, setelah mendownload di laptop, maka akan tampilannya seperti ini. Kemudian kita klik new dataset, kemudian kita klik open, dan hasilnya seperti ini. Ini ada data view dan data variabel. Yang adalah data variabel dulu. Nah, kita di sini akan menuliskan di name itu adalah hasil, karena yang akan kita cari adalah hasil belajar dengan metode pembelajaran. Pada saat pengetikan, pastikan dua kata itu ada underscore, jadi tidak boleh pakai spasi ya. Jadi seperti ini, hasil underscore belajar, kemudian metode underscore pembelajaran. Nah, setelah itu ada tipe, ini kita tulis numerik saja. Kemudian di sini width berarti lebar ini ya kolom. Kemudian desimal ini untuk biar apa ya, nol di belakang koma itu tidak terlalu banyak, maka kita nolkan saja. Nah, kemudian di sini ada label, kita diamkan. Kemudian value ini kita klik. Kita berikan kode, misalkan kalau kode 1 itu adalah hasil belajar, kalau di sini ini boleh pakai spasi. Kemudian kita add, yang kedua kodenya adalah metode pembelajaran. Kita klik add, kemudian kita OK. Nah, di sini missing non tetap, kolom juga, alright, dan measure. Ini kita klik scale, kemudian unknown kita klik nominal. Kemudian kita balik lagi ke data new. Nah, ini akan tampil seperti ini. Tulisan yang tadi sudah kita tulis di variabel new. Kemudian di sini hasil belajar, kita akan membuka kembali data yang sudah kita buat, data yang sudah kita olah belajarnya, yang menggunakan auditory, kemudian kita copy, kemudian kita masukkan ke data ini hasil belajar, kita paste. Kemudian di sini metode belajar, karena dia discovery, tadi di value itu angka 1, maka kita klik 1, kemudian semuanya sama, kita kopas. Oke. Kemudian kita balik lagi, masih di metode discovery. Sekarang yang kita ambil adalah data dari visual, kita masukkan kembali, lanjutkan saja. Kemudian di sini kan kita masih metodenya sama. Kita paste saja. Oke. Kemudian kita balik lagi.
ke data ini, kinestetik. Oke. Kita balik ke sini. Oke, selanjutnya ini juga sama, kita copy karena masih kodenya sama, yaitu metode discovery. Kedua, kita ambil data dari metode demonstrasi, yaitu dengan gaya belajarnya auditory. Kita kopas juga seperti sama yang tadi caranya. Masukkan, kemudian ini juga sama, kita ini kan sudah metodenya sudah berbeda ya, maka kita klik kodenya 2, ini kita copy. Oke. Ya. Kemudian balik lagi ke data, ya, kita blok datanya, kemudian kita copy, masukkan kembali. Kemudian ini juga kita copy kodenya, kita kopas ke sini. Oke, selanjutnya kita yang terakhir adalah kinestetik. Kita copy, masukkan kembali, dan ini juga, ini kan sudah 2 ya kodenya. Kita balik lagi, kita kopas, dan hasilnya berarti jumlah siswa dari kedua kelas adalah 103 dengan menggunakan 3 gaya belajar dan 2 metode pembelajaran. Setelah kita menuliskan data-data ini di kolom data new, maka kita lari ke analyze, kemudian kita klik compare means, kemudian kita cari di sini one way ANOVA. Ini klik hasil belajarnya, pindahkan ke bawah, dan metode pembelajaran kita pindahkan ke vektor, kemudian kita pilih option. Nah, kita akan melihat deskripsi dari data-data tersebut, dan kita juga akan melihat homogenitas dari data yang sudah kita buat. Baru kita klik continue, kemudian kita klik OK, maka hasilnya seperti ini. Dan inilah yang kita copy di kolom. Ini kita copy, kemudian kita masukkan kolom yang di sini ya, penggunaan perbandingan pendekatan pembelajaran deskripsi data. Ini kita pindahkan ke sini, maka hasilnya seperti ini. Dengan N itu adalah banyaknya data, min itu rata-rata, STD deviation itu nilai statistik yang digunakan untuk menentukan seberapa dekat data dari sampel statistik dengan data rata-rata tersebut. Kemudian ada standar deviasi error, berarti adalah standar deviasi dari distribusi sampling suatu statistik. Kemudian di sini ada rata-rata dengan batas bawah dan dengan batas atas. Kemudian ada nilai minimum dari metode discovery dan nilai maksimum dari metode discovery. Kemudian ada juga nilai minimum dari metode demonstrasi dan nilai maksimum dari metode demonstrasi. Berdasarkan data perhitungan SPNS, nih deskripsi data, maka bisa dapat kita ambil kesimpulan bahwa menunjukkan nilai rata-rata kelas yang menggunakan discovery sebesar, jadi rata-rata kelas yang menggunakan discovery adalah nilainya 71,47 dari 53 siswa seperti yang ada di tabel ini. Kemudian nilai tertinggi kelas yang menggunakan discovery adalah 92 dan nilai terendah adalah 48 seperti ada di dalam gambar ini.
menunjukkan nilai rata-rata kelas yang menggunakan metode demonstrasi sebesar 68,42 dari 50 siswa. Sama, kita lihat dari data ini ya. Kemudian nilai tertinggi yang menggunakan metode demonstrasi adalah 90 dan nilai terendah adalah 46. Jadi, nilai rata-rata kelas yang menggunakan discovery lebih tinggi daripada kelas yang menggunakan demonstrasi berdasarkan rata-rata ya. Kemudian, kita akan masuk ke tes homogenitas. Tes homogenitas ini bisa kita dapat dari yang tadi sudah kita cari dengan menggunakan SPSS ya. Hasilnya seperti ini ya. Kita tinggal klik data tersebut bahwa nilai signifikan yang dimaksud dengan homogenitas itu ada prasyarat, yaitu jika nilai signifikan lebih atau sama dengan 0,05 berarti data tersebut menunjukkan kelompok data berasal dari populasi yang memiliki varian yang sama atau homogen. Nilai signifikan atau P kurang dari 0,05 menunjukkan masing-masing kelompok data berasal dari populasi dengan variasi yang berbeda atau tidak homogen. Jadi kalau misalkan lebih dari sama dengan 0,05 maka data ini adalah disebut dengan homogen. Dilihat dari nilai signifikannya ya, yang ada di sebelah kanan ya, posisinya sebelah kanan sebelah sini. 421 kita bolkan aja ya. Berdasarkan hasil uji homogenitas di atas diketahui nilai signifikan atau 0,421 lebih besar dari 0,05 karena dia hasilnya di data tersebut hasil belajar yang based on mean itu nilai signifikannya adalah 0,421 maka data ini tergolong ke dalam homogen. Kita lihat berdasarkan nilai signifikasi kesimpulannya. Berdasarkan output ANOVA di atas, diketahui nilai signifikasi sebesar 0,177 itu kan lebih dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata hasil belajar dengan menggunakan discovery dan demonstrasi tersebut sama atau tidak ada perbedaan secara signifikan hasil belajarnya. Jadi demikianlah cara menghitung data dengan menggunakan uji ANOVA satu jalur atau one way. Terima kasih. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Kemudian bagaimana kita mendapatkan uji ANOVA satu jalur? Sama, kita balik lagi kepada yang sudah kita kerjakan ini berdasarkan tadi dari SPSS. Kita tinggal datanya seperti ini dan hasil pengambilan keputusan dalam analisis ANOVA adalah jika nilai signifikansi atau sig lebih dari 0,05 maka rata-rata sama. Tapi jika nilai signifikasi kurang dari 0,05 maka rata-ratanya berbeda.